Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan juga salam semangat untuk kita semua yang hadir dalam mata pelajaran manajemen keuangan. Dan tak ketinggalan pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk memberikan materi penjelasan tentang manajemen persediaan. Sebelumnya pasti kita mengenal sih apa istilahnya itu, tak kenal maka tak sayang, pasti familiar banget kan. Nah, maka dari itu perkenalkan, nama saya Inaya Putri, saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator, dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan saya, yaitu 1. Anggun Muslimaini, 2. Fitri Pujiastuti, 3. Sari Ambarwati, 4. Nadia Dwi Lestari, dan juga 5. Indawati. Untuk mempersingkat waktu, pembaca materi pertama akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah suatu proses manajemen yang melibatkan pemantauan, perencanaan, dan pengaturan persediaan barang atau bahan yang digunakan dalam operasi bisnis. Persediaan mencakup segala hal, mulai dari bahan baku hingga barang jadi yang siap dijual kepada pelanggan. Tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan operasionalnya, sambil juga meminimalkan biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Pengendalian persediaan sangat penting dalam dunia bisnis karena memiliki dampak besar terhadap efisiensi operasional dan keberhasilan perusahaan. Berikut beberapa alasan mengapa pengendalian persediaan begitu penting. Untuk yang pertama yaitu ada jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama yaitu barang mentah atau disebut juga bahan baku. Bahan baku merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi usaha karena tanpa bahan baku maka produk kamu tidak akan bisa dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan ketersediaan stok bahan baku tersebut agar proses produksi berjalan dengan lancar. Dan yang kedua itu ada barang setengah jadi. Jadi mengapa barang setengah jadi termasuk manajemen persediaan? Karena biasanya barang setengah jadi ke pabrik lainnya nantinya akan dilanjutkan sampai barang menjadi. Nah, manajemen persediaan berfungsi untuk menghitung seberapa besar barang tersebut diteruskan agar dapat memenuhi permintaan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada barang jadi. Setelah barang melalui proses mulai dari bahan baku sampai barang setengah jadi dan akhirnya siap untuk dipasarkan dan didistribusikan ke pihak ketiga. Dengan begitu, bisnis bisa mendapatkan keuntungan. Caranya melakukan inventory manajemen barang berdasarkan keadaan pasar. Fungsi persediaan. Fungsi yang pertama, menjaga kelancaran produksi, memastikan bahan baku selalu tersedia untuk proses produksi. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan, menjamin ketersediaan produk ketika pelanggan membutuhkan. Yang ketiga, mengantisipasi fluktuasi permintaan, menjaga stok agar tidak kehabisan saat terjadi peningkatan permintaan secara tiba-tiba. Yang keempat, mendapatkan diskon, membeli dalam jumlah besar seringkali memberikan diskon. Yang kelima, mencegah kerugian akibat kekurangan stok, menghindari kehilangan pelanggan karena produk habis. Biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang timbul dari adanya persediaan termasuk biaya barang, pemesanan, penyimpanan, dan pengelolaan persediaan. Biaya persediaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti yang pertama, biaya pemesanan. Biaya yang diperlukan untuk memesan barang dari pemasok seperti biaya pengiriman, komunikasi, pengepakan, dan inspeksi. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan barang di gudang seperti biaya peralatan, asuransi, penanganan, penyusutan, dan pengawasan gudang. Yang ketiga, biaya kehabisan stok. Biaya yang terkait dengan tidak memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan. Yang keempat, biaya persiapan.
biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Biaya persediaan dapat dihitung menggunakan beberapa metode, seperti yang pertama, first in, first out. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli atau diproduksi adalah unit pertama yang dijual. FIFO menghasilkan persediaan yang lebih dekat dengan harga pasar terkini. Yang kedua, last in, first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual. LIFO dapat menyebabkan nilai persediaan yang lebih rendah pada inflasi. Yang ketiga, biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost. Metode ini menggunakan rata-rata tertimbang untuk menilai persediaan. Metode ini cenderung mengurangi dampak fluktuasi harga. Yang keempat, identifikasi spesifikasi adalah metode penilaian inventaris yang melacak biaya setiap item dalam inventaris secara individual dari saat dibeli hingga dijual. Potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Potongan untuk pembelian dalam jumlah besar atau sering disebut dengan diskon kuantitas adalah strategi pemasaran yang menawarkan potongan harga kepada pelanggan yang membeli produk dalam jumlah besar. Tujuan utama dari diskon ini adalah untuk mendorong pelanggan agar membeli lebih banyak produk sekaligus, sehingga dapat meningkatkan total penjualan dan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada manfaat untuk pelanggan. Yang pertama itu hemat biaya, mendapatkan harga yang lebih murah per unit. Yang kedua, stok yang lebih banyak memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, selain manfaat untuk pelanggan, di sini juga ada manfaat untuk perusahaan. Nah, yang pertama ada peningkatan penjualan, volume penjualan yang lebih besar dalam satu transaksi. Yang kedua, pengurangan biaya produksi. Produksi dalam jumlah besar seringkali lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan merasa dihargai dan cenderung menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, jenis-jenis diskon kuantitas secara umum. Ada 2 jenis diskon kuantitas. Yang pertama ada diskon langka, step diskon. Yang kedua, diskon kumulatif. Diskon langka atau step diskon, yaitu potongan harga diberikan berdasarkan jumlah pembelian yang mencapai batas tertentu. Semakin banyak jumlah pembelian, semakin besar pula potongan harga yang diberikan. Yang kedua ada diskon kumulatif, yaitu potongan harga diberikan berdasarkan total pembelian dalam periode waktu tertentu. Semakin besar total pembelian, semakin besar pula potongan harga yang diberikan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi diskon kuantitas. Faktor yang mempengaruhi diskon kuantitas yang pertama ada biaya produksi, yang kedua kapasitas produksi, yang ketiga persaingan, dan yang terakhir jenis produk. Biaya produksi, yaitu semakin besar jumlah produksi, biaya produksi per unit cenderung lebih rendah. Yang kedua, kapasitas produksi. Perusahaan perlu memastikan dan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang ketiga ada persaingan, yaitu diskon kuantitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk memenangkan persaingan. Yang terakhir ada jenis produk. Tidak semua jenis produk cocok untuk diberikan diskon kuantitas. Produk dengan umur simpan pendek atau produk yang mudah rusak kurang cocok untuk diberikan diskon kuantitas. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan diskon kuantitas. Industri retail beli 3 gratis 1, industri grosir diskon 10% untuk pembelian di atas 100 unit. Industri makanan paket hemat untuk pembelian dalam jumlah banyak. Pertimbangan penting yang pertama yaitu harga pokok penjualan. Pastikan diskon yang diberikan masih diberikan keuntungan. Yang kedua, segmentasi pasar. Diskon kuantitas lebih efektif untuk segmentasi
segmen pasar tertentu seperti bisnis atau konsumen yang pembeli dalam jumlah besar. Yang ketiga, efek jangka panjang. Diskon kualitas dapat mengaruhi persepsi pelanggan terhadap harga produk. Selanjutnya yaitu titik pemesanan kembali atau reorder point. Titik pemesanan kembali atau sering disingkat ROP. Reorder point adalah tingkatan persediaan minuman suatu barang di mana perusahaan yang harus melakukan pemesanan ulang kepada supplier untuk memastikan ketersediaan barang tersebut. Dengan kata lain, ini adalah sinyal bagi perusahaan untuk segera melakukan pembelian agar tidak terjadi kekurangan stok. Mengapa penting? Yang pertama, mencegah kehabisan stok dengan menentukan titik pemesanan kembali yang tempat perusahaan dapat menghindari situasi di mana barang yang dibutuhkan pelanggan sudah habis. Yang kedua, mengoptimalkan biaya persediaan titik pemesanan kembali yang baik, membantu mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan, sekaligus memastikan kesediaan barang yang cukup. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesediaan barang yang stabil akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik pemesanan kembali. Yang pertama adalah faktor permintaan, yaitu semakin tinggi permintaan, maka semakin sering perusahaan perlu melakukan pemesanan. Yang kedua adalah waktu tunggu pesanan. Ini adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan dari supplier juga mempengaruhi titik pemesanan kembali. Selanjutnya adalah safety stock, yaitu jumlah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman. Lalu ada rumus titik pemesanan kembali. Rumusnya adalah ROP, permintaan harian kali waktu tunggu, plus safety stock. Permintaan harian adalah rata-rata jumlah barang yang terjual setiap hari. Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan sejak pesanan dilakukan hingga barang diterima. Dan safety stock adalah jumlah persediaan tambahan yang disimpan. Contoh untuk perhitungan titik pemesanan kembali ini adalah, misalnya sebuah toko buku menjual rata-rata 10 buku per hari. Waktu tunggu pesanan dari penerbit adalah 5 hari. Dan toko ingin memiliki safety stock sebesar 20 buku, maka titik pemesanan kembali adalah ROP sama dengan 10 buku per hari kali 5 hari plus 20 buku sama dengan 70 buku. Artinya ketika stok buku tersisa 70 buah, toko harus segera melakukan pemesanan. Implementasi titik pemesanan kembali. Yang pertama, sistem informasi persediaan. Gunakan software atau aplikasi untuk melacak persediaan secara real time dan memberikan peringatan ketika stok mencapai titik pemesanan kembali. Yang kedua adalah analisis data. Lakukan analisis data penjualan secara berkala untuk mengidentifikasi pola permintaan dan menyesuaikan titik pemesanan kembali. Yang ketiga adalah kerjasama dengan supplier, yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan supplier untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan kualitas barang yang baik. Kesimpulan dari manajemen biaya adalah titik pemesanan kembali adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen persediaan. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan menghindari kerugian akibat kekurangan stok. Pada dasarnya, manajemen persediaan yang optimal adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam bisnis. Mungkin materi ini yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.